Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina al-mustafa wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, man yaf'alana bi'ulumihi fid darain amin. Masih kita dalam bab yang ketiga di dalam pembahasan fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi wa fihi 12 naw'an min al-adab. Masih dalam adab seorang penuntut ilmu, adab seorang santri bersama gurunya. Dan di dalam bab ini terdapat 12 macam daripada adab. Ini ada 12 macam. Karena sering saya sampaikan, yang namanya ilmu itu pada bab yang kedua kita sudah membahas adab-adab, akhlak-akhlak seorang santri pada dirinya supaya dia bisa mendapatkan ilmu. Seorang santri harus senantiasa membersihkan hatinya, tetap beristighfar, bersihkan hatinya, jangan sampai ada rasa sombong dalam dirinya. Seorang santri harus membaguskan niatnya. Seorang santri harus segera di dalam mendapatkan ilmu. Jangan suka menunda-nunda. Ini adab seorang santri pada dirinya. Kemudian seorang santri harus bersifat qanaah, merasa cukup dengan makanan yang ada. Nah, ini bagian daripada adab yang harus ada pada diri seorang santri. Nah, ketika adab ini ada pada diri seorang santri, maka cepat dia akan mendapatkan ilmu. Itu bagian daripada adab-adab santri pada dirinya sendiri yang harus ada pada diri seorang santri supaya dia mudah di dalam mendapatkan ilmu. Dia mudah di dalam menggapai cita-citanya. Namun ketika sudah mendapatkan ilmu, supaya ilmu yang didapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, maka diperlukan di sini adab ketika mengambil ilmu. Ini yang disebut dengan adab terhadap guru. Dalam pasal yang ketiga ini kita sudah membahas sebagian daripada adab-adab seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Di antaranya kemarin kita sudah bahas, yang pertama harus memandang guru dengan pandangan ta'zim. Ayo qaddiman nazar. Dia sabar dengan cobaan ujian yang datang dari gurunya. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan yang ke-12. Yang ke-11. Wal hadi asyara, yang ke-11. Adab seorang santri terhadap gurunya. Yang ke-11, alla yasbiqa syaikha, alla yasbiqa syaikha ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin. Nah, seorang santri, seorang penuntut ilmu, alla yasbiqa syaikha, tidak boleh dia mendahului guru. Tidak boleh dia mendahului guru ila syarhi mas'alatin, untuk menjelaskan satu masalah. Jangan mendahului guru menjelaskan masalah.
guru masih juluan terus. Ya pun terangan masih juluan terangan. Nah ini santri yang kurang beradab. Nah ketika mengaji, ketika menuntut ilmu, ketika belajar, jangan sampai mendahului guru menerangkan satu masalah. Au jawab soalin atau menjawab pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, jangan kalian yang menjawab. Kalau gurunya yang ditanya. Nanti kalau gurunya apa menyuruh untuk menjawab, baru dijawab. Nah, teman, ketika temannya ada yang bertanya, Pak Guru, karena perlu tambah perlu biar langsung jawab nih penuntutan guru mas. Nah ini namanya mendahulu. Adab yang harus diperhatikan, yang harus dilaksanakan. Itu tidak boleh mendahului guru di dalam menerangkan satu masalah, dan tidak boleh mendahului guru menjawab satu pertanyaan. Ketika ada temannya yang bertanya, wala yusawiqahu, tidak boleh juga yusawiqahu minhu, membarengi gurunya. Sama-sama menjawab, guru menjawab, dia juga ikut menjawab. Ini juga tidak boleh. Nah, udah ketika ngaji diam saja, perhatikan. Walaupun kita tahu jawabannya. Wala yazhara ma'rifatahu bihi, wala yazhara, dan tidak boleh dia menampakkan, menampakkan ma'rifatahu, pengetahuannya, bihi, dengannya. Tidak boleh dia menampakkan pengetahuannya seolah-olah, walaupun tahu gitu, tapi jangan menampakkan pengetahuan itu. Au idarakahu lahu, atau mengoreksi baginya. Mengoreksi, wah sebenarnya gede maksudnya Pak Guru kurang jelas itu menerangkannya. Nah, tidak boleh mengoreksi. Wala yaqta'a 'ala syekhi kalamahu, wala yaqta'a, dia tidak boleh memutus, ala syekhi, atas guru, kalamahu, ucapannya, perkataannya. Tidak boleh memutus perkataan guru ketika lagi menerangkan, jangan diputuskan atau jangan di stop. Baik itu dengan perkataan, ketika guru menerangkan jangan bertanya. Ayya kalamin kana, bagaimanapun ucapan apapun. Wala yusabiqahu, tidak boleh mendahulunya, tidak boleh mendahului berbicara. Ya, makanya kalau datang sama gurunya, tunggu gurunya bertanya dulu. Kalau datang berkunjung ke gurunya, bicara assalamualaikum, diterima oleh guru. Udah, nanti kalau ditanya misalnya ada apa, baru berbicara. Wala yusawiqahu, tidak boleh menyamainya, tidak boleh berbarengan, membarenginya di dalam berucap. Bal yasbira hatta yafragha as-sayf, bal yasbira, akan tetapi dia sabar, dia menahan, hatta yafragha as-sayfu min kalamihi, sehingga selesai guru itu daripada ucapannya. Tunggu guru selesai ngomong baru ngomong. Summa yatakallama, kemudian dia berbicara. Nah, ini bagian daripada adab santri terhadap guru.
Wala yatahaddatsa ma'a ghairihi, tidak boleh dia berbicara bersama yang lain. Ketika berada di hadapan guru atau ketika sedang mengaji, ketika sedang belajar, tidak boleh ngomong dengan temannya. Kapan wasyaihu yatahaddatsu lahu, yatahaddatsu ma'ahu, guru sedang berbicara dengannya, guru sedang menerangkan, tidak boleh berbicara. Tidak boleh kerjaan yang lain. Aw ma'a jama'atil majelis atau bersama jamaah majelis. Ayat seperti ini, ketika ngaji seperti itu. Ketika guru lagi baca kitabnya, lagi menerangkan kitabnya, tidak boleh ngomong dengan yang lain. Nah, bagaimana seharusnya? Wal yakun dhihnuhu hadiran fi jihati syaikhi. Wal yakun, maka hendaklah dia itu, hendaklah zihinnya, dhihnuhu pikirannya, perhatiannya, hadiran itu hadir fi jihati syaikhi, pada jihadnya guru, arahnya guru. Harus perhatikan gurunya. Nah, kalau sudah seperti ini, hanya nuntut ilmu, insya Allah ilmunya barokah, ilmunya bermanfaat. Kalau pasal yang kedua kita membahas sifat-sifat yang harus ada pada diri seorang santri supaya dia mudah mendapatkan ilmu. Siapapun yang melaksanakannya itu di antara 10 sifat itu, maka insya Allah cepat mendapatkan ilmu. Tidak suka menunda. Kalau bisa menghafal sekarang, jangan tunggu nanti. Itu sifat harus yang ada pada diri seorang santri. Kalau bisa sekarang, jangan tunggu nanti. Karena ini yang membuat kita kadang-kadang sulit menghafal, sulit menuntut ilmu, suka menunda. Ini bagian daripada salah satu strateginya, caranya setan itu menggoda kita. Setan itu menggoda, jangan belajar. Ya udah menuntut ilmu, ya udah lalu ngaji, ya udah ngapalah. Pertama ditegur oleh setan, dilarang, tapi kita tak mau. Akhirnya kita mau menghafal, kita mau belajar, setannya bisik lagi. Wah, masih mau nek waktunya cuma ini penyetor bareng kalau mana apa. Padahal bisa sekarang, padahal ada waktu sekarang. Nanti malam kita menghafal, setannya datang lagi. Setannya ngomong, wah, cuma sungguh bebas, uras-uras menghafal. Jadi akhirnya apa? Tidak hafal lah. Ini yang perlu dijaga. Jangan suka menunda. Kalau bisa sekarang, kenapa mesti nanti? Kalau bisa hafal Al-Quran masih kelas 1, kenapa nunggu selesai? Kalau bisa hafal Al-Quran 1 tahun, kenapa mesti nunggu 2 tahun? Ini maksudnya ayyubadir fi tahsilil ilm. Ini yang harus ada pada diri seorang santri, harus dia itu menyegerakan untuk mendapatkan ilmu. Jangan suka menunda. Itu bagian yang harus ada. Nah, ketika menuntut ilmu perlu ada supaya ilmu yang kita dapatkan itu, yang kita hafalkan itu menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini diantara adabnya. Jangan suka mendahului gurunya di dalam berbicara. Bahkan kemarin di dalam perjalanan pun jangan suka mendahului guru. Nanti misalnya ketemu gurunya di jalan pakai motor, gurunya di depan. Nanti jauh nih, jangan disalib. Apalagi di klakson ini, titit, hai Pak. Ini kurang.
Ketika berjalan bareng sama gurunya, itu jangan berjalan di depan guru. Gimana pun keluar kelas, ini coba perhatikan. Ketika keluar kelas misalnya, jangan berebutan sama guru. Jangan berebutan sama gurunya keluar, tapi tunggu gurunya keluar baru keluar. Dalam majelis, ketika dalam majelis, jangan bangun dulu sebelum gurunya bangun. Ini bagian daripada adab. Ini bagian daripada adab. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan, maka baguskan akhlaknya terhadap gurunya. Nah, begitu juga dengan orang tuanya. Ini jangan juga memotong daripada ucapan guru ketika guru sedang berbicara, tetapi dia harus bersabar. Dan tidak boleh dia berbicara walayata'addatsa ma'a ghairihi, tidak boleh dia berbicara dengan yang lain sedangkan gurunya sedang berbicara. Gurunya sedang menerangkan, jangan ngomong dengan temannya. Nah, ini kalau ini diterapkan, insya Allah ilmu yang didapatkan ilmu yang waliyakun dhihnuhu hadiran fi jihati syekhi. Hendaklah zihinnya, perhatiannya itu hadir pada jihadnya guru. Hadir memperhatikan perhatian gurunya yang sedang menerangkan, yang sedang berbicara. Bihaitsu idza amarahu, dengan sekira-kira apabila gurunya memerintahkannya, gurunya menyuruh, bisyai'in, dengan sesuatu, aw sa'alahu an syai'in, atau menanyainya daripada sesuatu. Nah, kalau guru bertanya atau guru menyuruhnya, aw asyara ilaihi, atau berisyarat kepadanya, lam yuhawwijuhu ilal i'adati, maka dia tidak membutuhkan untuk mengulang tarian yang kedua kali. Ini kadang-kadang ngaji atau ketika belajar, ini seolah-olah memperhatikan atau tidak memperhatikan, tidur misalnya. Nah, ketika disuruh oleh guru, ditanya oleh guru kamar karir iman, rukun iman, ada itu, atau dia tidak dengar. Kenapa? Karena zihirnya, perhatiannya bukan sama guru, tapi perhatiannya di rumah. Nah, ini supaya ilmu, ketika menuntut ilmu, ketika mengaji, ketika sekolah, ini yang perlu diperhatikan ketika berhadapan dengan guru. Nah, ini yang ke-11, adab seorang santri, seorang penuntut ilmu kepada guru. Nah, itu pelan-pelan diamalkan. Kalaupun ketika belajar misalnya mau ngomong, ingat, ketika belajar tak boleh ngomong, peringatkan dirinya. Kalau mengingatkan temannya, jangan pakai ngomong. Jangan menerawang guru bisa. Oh, dia malah pada dia merawang senang. Nanti gurunya jadi terganggu. Bagaimana? Isyarat. Nah, tapi jangan isyaratnya itu sampai mengganggu guru. Itu berisyarat. Itu diperhatikan. Ini adab yang ke-12 di dalam berhadapan atau ketika bersama guru. Kemudian wasani asyara idza nawalahu syekh, idza nawalahu syekh musai'an tanawul
tanawalahu bil yamin. Wallahu a'lam. Itu sedikit belajar, terus berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Nah, kita tutup dengan sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan bacaan salawat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dengan bacaan salawat Allah memperbaiki akhlak kita sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bacaan salawat apa yang kita kaji, apa yang kita baca itu bermanfaat dan barokah dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinil husna bi hurmatihim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinil husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinil husna bi hurmatihim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinil husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.